Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Rianita dan teman saya Rani Pertiwi. Di sini kami akan menyampaikan materi kelas 5 bab 4 yaitu tumbuhan hijau. A. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Zat pada tumbuhan yang mempunyai warna hijau disebut klorofil. Klorofil membantu tumbuhan membuat makanan sendiri. Daun yang berwarna merah, kuning, atau jingga sebenarnya juga mempunyai klorofil, tetapi tidak bisa dilihat karena dilapisi oleh zat warna yang lain. Untuk membuat makanan, tumbuhan memerlukan air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. 1. Air yang mengandung mineral diserap tumbuhan dari dalam tanah dengan menggunakan akarnya. 2. Cahaya matahari dan karbon dioksida ditangkap tumbuhan dengan menggunakan daun berklorofil. 3. Di dalam daun, zat-zat tersebut diproses melalui proses fotosintesis menjadi tepung dan oksigen. Zat tepung diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan, sedangkan oksigen ada dikeluarkan ke lingkungan dan sebagian diserap tumbuhan kembali. B. Pengaruh cahaya pada tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau akan subur bila cukup memperoleh cahaya, sehingga tumbuhan dapat melakukan kegiatan yang disebut fotosintesis. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Seperti halnya makhluk hidup lain, tumbuhan juga memerlukan oksigen. Hasil reaksi antara oksigen dan karbohidrat akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Energi yang dihasilkan akan digunakan tumbuhan untuk melakukan aktivitas hidupnya, termasuk berkembang biak. Proses ini dinamakan respirasi. C. Bagian tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan. Kelebihan zat makanan dari hasil fotosintesis disimpan sebagai cadangan makanan untuk tujuan tertentu. Beberapa cadangan makanan tumbuhan disimpan dalam bagian-bagian seperti pada daun, batang, dan buah. Pada tumbuhan misalnya kacang tanah, cadangan makanan disimpan di dalam biji untuk membantu pertumbuhan tanaman baru. Halo, saya Rani Pertiwi. Selanjutnya kita akan membahas tentang makhluk hidup yang memanfaatkan hasil fotosintesis tumbuhan hijau, serta ketergantungan manusia dan hewan pada tumbuhan hijau. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis berasal dari kata foton, yang artinya cahaya, dan sintesis artinya penyusun. Jadi, fotosintesis merupakan proses biokimiawi yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari. Fotosintesis berperan sangat penting bagi kehidupan organik di bumi, karena selain menghasilkan energi, proses fotosintesis juga akan menghasilkan oksigen untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hasil dari proses fotosintesis adalah oksigen dan karbohidrat. Dalam proses fotosintesis, ada 4 bahan yang dibutuhkan, yaitu karbon dioksida, air, cahaya matahari, dan klorofil. Kira-kira apa ya manfaat dari tumbuhan hijau? Manfaat tumbuhan hijau yang pertama yaitu sumber makanan.
atau pakaian. Dan yang ketiga adalah tempat tinggal. Yang keempat, perabot rumah tangga. Manfaat yang kelima yaitu sebagai obat-obatan. Yang keenam, bermanfaat untuk menyimpan air. Dan yang ketujuh, sebagai penyuplai oksigen. Selanjutnya, mengapa manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan hijau? Tumbuhan hijau merupakan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Apabila tidak ada tumbuhan hijau, maka tidak tersedia sumber makanan yang digunakan oleh manusia dan hewan untuk tumbuh dan berkembang biak. Selain itu, tidak adanya tumbuhan hijau mengakibatkan tidak ada oksigen yang digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Beberapa bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan baik yang langsung dimakan ataupun dimasak terlebih dahulu di antaranya adalah bagian akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Contoh bagian akar yaitu singkong, wortel, lobak, dan bengkoang. Contoh bagian batang yaitu tebu dan sagu. Contoh bagian daun yaitu kangkung, selada, daun singkong, dan bayam. Contoh bagian buah yaitu anggur, apel, jeruk, mangga, dan pisang. Contoh bagian bunga yaitu brokoli, bunga kol, kol, dan kubis. Contoh pada biji yaitu beras, kacang ijo, kacang kedelai, dan jagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.